Definisi pergeseran paradigma menurut Thomas Kuhn pada karyanya The Structure of Scientific Revolution 1962, yaitu perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa atau melakukan sesuatu digantikan dengan cara berpikir yang baru dan berbeda. Pergeseran paradigma terjadi ketika satu teori paradigma digantikan oleh yang lain. Presentasi akan dilanjutkan pada Lutfi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Tanzim. Nama saya Lutfi Ramadan Putra, NIM 200-202-6017, kelas Komputer 6A2. Saya akan mempresentasikan tahapan-tahapan pergeseran paradigma berukun. Gambaran penting tentang cara berkembang dapat diringkas dalam suatu skema open depth, artinya sebuah akhir yang terbuka untuk berbagai dikembangkan lebih lanjut. Skema adalah sebagai berikut: paradigma parensis, paradigma sintesis, paradigma anomali, krisis revolusi ilmu normal baru krisis, Carl Smith 1983. Satu, tahap paradigma dan parensis. Yudi 2010 mengatakan bahwa pada tahap aktivitas ilmiah dilakukan secara terpisah dan tidak terorganisir, sebab tidak ada persetujuan tentang subjek, mater, problem, dan prosedur di antara para ilmuwan yang bersaing. Karena tidak adanya suatu pandangan tersendiri yang diterima oleh semua ilmuwan dan semua teori fenomena, sehingga sejumlah teori boleh banyak digunakan pelaksanaan di lapangan, dan setiap ahli teori itu merasa wajib memulai dengan yang baru dan membenarkan pendekatan sendiri. Hal ini semacam berlangsung selama turun-temurun tertentu sampai suatu paradigma tunggal diterima oleh semua aliran dianut ilmuwan tersebut. Dan ketika paradigma tunggal diterima, maka jalan menuju normalisis mulai ditemukan Yudi 2010. Baik, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Akbar. Normal Science, aktivitas yang terpisah-pisah dan tidak terorganisasi yang mengawali pembentukan suatu ilmu akhirnya menjadi tersusun dan terarah pada suatu paradigma tunggal yang telah dianut oleh suatu masyarakat ilmiah. Suatu paradigma yang terdiri asumsi-asumsi teoritis yang umum dari hukum-hukum serta teknik-teknik untuk penerapannya diterima oleh para anggota komunitas ilmiah. Seperti inilah yang dikatakan dalam tahapan paradigma normal science. Para ilmuwan akan menjelaskan dan mengembangkan paradigma dalam usaha mempertanggungjawabkan dan menjabarkan perilaku beberapa aspek yang relevan dunia ini, sebagaimana diungkapkan lewat hasil-hasil eksperimen fisika karya Aristoteles, Almagest karya Ptolemeus, Principia dan optik karya Newton, Electricity karya Franklin, Chemistry karya Lavoisier, dan Geology karya Lyell. Nah, untuk pencapaian mereka cukup baru, belum pernah ada sebelumnya, sehingga dapat menghindarkan kelompok penganut yang kekal dari mempersaingkan cara melakukan kegiatan ilmiah. Ilmuwan-ilmuwan yang risetnya didasarkan atas paradigma bersama terikat pada kaidah dan standar praktek ilmiah yang sama. Contoh, konsep yang disepakati pada tahapan normal sains ini adalah pada abad ke-18. Paradigma disajikan dengan optik karya Newton yang mengajarkan bahwa cahaya adalah partikel yang sangat halus yang diterima oleh komunitas ilmiah pada zaman tersebut. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrina Munjia, nomor induk mahasiswa 220260119. Di sini saya akan membahas mengenai teori Thomas Kuhn berkaitan dengan anomali dan revolusi ilmu. Teori Thomas Kuhn berkaitan dengan anomali. Pengertian anomali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti terjadinya penyimpangan dan keganjilan dari yang normal. Menurut Thomas Kuhn, anomali adalah terjadinya ketidakselarasan paradigma yang digunakan ilmuwan
Dan menurut Thomas Kuhn, terjadinya anomali disebabkan karena paradigma-paradigma tidak mampu menjawab dan menjelaskan persoalan-persoalan yang muncul, sehingga menimbulkan penyimpangan. Dan apabila muncul banyak anomali, maka akan terjadi krisis. Dan anomali dalam pemikiran Islam terjadi seiring dengan berkembangnya kehidupan dan perubahan zaman. Dan dalam ajaran Islam, dalam ranah teologisnya, tidak semuanya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga muncul krisis. Kemudian pemikiran Thomas Kuhn berkaitan dengan revolusi ilmu. Thomas Kuhn berpendapat bahwa revolusi ilmu adalah lompatan-lompatan dan perubahan-perubahan secara drastis sehingga memunculkan paradigma baru, di mana paradigma tersebut berdasarkan studi ilmiah lanjutan dan dikaji berdasarkan sudut pandang dan teknik metodologi yang lebih unggul dari paradigma sebelumnya guna untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian paradigma yang baru itu menggantikan paradigma yang lama baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dan revolusi ilmu dalam perspektif ajaran Islam berarti upaya untuk melakukan perubahan secara drastis. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, sebagaimana pemaparan yang panjang di atas mengenai revolusi sains yang digagas oleh Thomas Kuhn, dapat disimpulkan bahwa revolusi sains perlu dilakukan. Revolusi tersebut dapat dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu apapun. Karena suatu ilmu atau teori pada fase perkembangannya akan mengalami pergeseran paradigma. Akibatnya anomali yang timbul, sehingga mengakibatkan adanya revolusi. Revolusi ilmiah tersebut juga turut dapat digunakan dalam ilmu-ilmu keislaman. Hal ini penting agar ilmu-ilmu keislaman dapat selaras dalam mengikuti perkembangan zaman. Jika tidak ada suatu revolusi dalam suatu disiplin ilmu, maka ilmu itu akan ditinggalkan dan tidak sesuai dengan zaman. Sehingga perlu adanya spirit keilmuan dan penerimaan dari masyarakat ilmiah khususnya dan masyarakat umum pada umumnya. Demikian akhir presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.